Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Edukasi Anak Negeri. Perkenalkan, nama saya Vilaris Riadita dari Universitas Negeri Semarang dengan NIM 61034200049 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Podcast kali ini adalah untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tema literasi bermedia sosial. Apa saja yang akan dibahas, tetap simak dan dengarkan podcast ini. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Naufal Zidan. Saya adalah teman dari Mas Wilah yang juga satu kampus dengan Mas Wilah di Universitas Negeri Semarang, dan kebetulan juga satu prodi di Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Terima kasih untuk Mas Zidan yang bersedia meluangkan waktu untuk menemani saya dalam podcast kali ini. Baik, ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Menurut Anda, apa sih literasi bermedia sosial itu? Menurut saya ini, Mas. Ya. Menurut saya literasi bermedia sosial itu adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media sosial seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, Mas. Apalagi Instagram adalah salah satu media sosial yang sering digunakan oleh banyak orang dan banyak juga berita hoax yang ada di dalamnya. Jadi menurut saya literasi bermedia sosial itu di sini memang penting untuk semua lapisan masyarakat. Begitu, Mas Wilah. Menurut saya juga setuju dengan pendapat Mas Zidan. Memang literasi bermedia sosial itu sangat penting dikarenakan banyaknya orang yang menyalahgunakan media sosial seperti menyebar berita hoax, penipuan, pornografi, dan lain sebagainya. Lalu, apakah dalam bermedia sosial kita perlu yang namanya pengetahuan agar tidak berdampak buruk bagi kita? Ya, menurut saya kita juga memerlukan pengetahuan agar kita dapat menggunakan media sosial dan terhindar dari dampak buruk atau negatif. Saat ini media sosial penuh dengan kebencian berdasarkan syarat dan konten-konten negatif. Jadi pengetahuan atau literasi dalam bermedia sosial sangat penting untuk semua orang, sehingga media sosial yang kita pakai itu jauh lebih sehat dengan konten-konten positif yang membawa manfaat, Mas. Manfaat lain apabila kita memiliki pengetahuan dalam bermedia sosial itu agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif, mampu menganalisis serta menilai sesuatu berita secara objektif, lebih kritis dan berpendapat, sehingga opini yang disampaikan itu tepat dan akurat, bisa mengambil sikap terhadap suatu isu secara lebih bijaksana. Itu, Mas Vilaris, menurut saya tentang pengetahuan untuk bermedia sosial. Ya, saya setuju. Apalagi untuk sekarang media sosial sering digunakan oleh anak-anak remaja. Memang pengetahuan dalam bermedia sosial itu penting agar kita tidak termakan berita yang tidak benar. Lalu media sosial memiliki sisi positif dan negatif tentunya. Dampak negatif apa yang ditimbulkan dari bermedia sosial secara berlebihan? Dan siapa yang menjadi sasaran dari dampak tersebut? Menurut saya dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial yang digunakan secara berlebihan itu mungkin dampak negatif seperti menyebar informasi hoax, ujaran kebencian, memutarbalikkan fakta, provokasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan sara.
terorisme, dan lain sebagainya. Biasanya hal tersebut terjadi pada seseorang yang tidak ada proses cek dan recheck terlebih dahulu, bahkan cenderung cepat menyebarkan sesuatu berita atau informasi. Hal ini juga membuat banyak orang bisa termakan oleh berita atau informasi yang tidak benar atau hoax karena tidak melakukan cek dan recheck terlebih dahulu. Banyaknya dampak negatif dari berlebihan menggunakan media sosial itu khususnya pada remaja. Contohnya dalam beberapa kasus salah satunya ada gangguan kesehatan mental bagi para remaja, Mas. Ya, memang benar, mungkin kelebihan bermain media sosial dapat mengganggu kesehatan mental karena di dalamnya dapat terjadi bullying, pelecehan seksual bahkan. Banyak juga beredar mengenai kasus hoax yang ada di media sosial khususnya Instagram. Salah satunya berita hoax yang tersebar di media sosial adalah mengenai COVID-19, yaitu vaksin. Menurut berita, katanya vaksin COVID-19 bisa membuat orang menjadi lumpuh atau meninggal. Dan juga berdasarkan dari beberapa sumber, hampir ada 800.000 situs berita hoax yang ada di Indonesia. Menurut saya ini sangat banyak karena bisa merugikan banyak orang. Kemudian bagaimana relasi antara media sosial dengan kita sebagai mahasiswa khususnya? Ya, kita sebagai mahasiswa sangat dekat dengan yang namanya media sosial, Mas. Nah, menurut saya media sosial itu sangat berperan dalam membentuk opini mahasiswa. Besarnya dampak media sosial itu membuat mahasiswa harus mampu memilah dan memilih informasi mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Jadi di sini literasi dalam bermedia sosial sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, bahkan untuk semua orang. Contohnya dalam beberapa kasus atau gerakan-gerakan yang dilakukan mahasiswa seperti demonstrasi, salah satu sumber penggeraknya itu berasal dari media sosial. Karena massa itu bergerak selaras atau sebaham dengan ide atau konten yang disampaikan di platform media sosial. Meskipun demikian, apabila opini kita menjadi terpengaruh oleh media sosial, itu tidak bisa dikatakan salah karena kondisi kita sedang ketumpahan informasi. Apabila kita tidak jeli, kita bisa mudah termakan oleh informasi yang tidak benar atau bisa dikatakan berita hoax yang tersebar di media sosial. Begitu, Mas Vila. Ya, memang mahasiswa itu sangat penting dalam meneruskan atau menjadi generasi penerus bangsa. Jadi mahasiswa harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menjerumuskan ke arah hal yang negatif. Untuk pertanyaan terakhir mungkin dari saya, bagaimana kita sebagai mahasiswa berperilaku bijak dalam bermedia sosial? Tentu saja kita ya Mas Wilah sebagai mahasiswa harus berperilaku bijak dalam penggunaan media sosial. Yang pertama itu kita harus berpikir sebelum melakukan posting atau post yang saat ini kita ingin memposting foto, video atau berita. Kita harus memikirkan terlebih dahulu agar kita tahu dampak apa yang disebabkan oleh postingan tersebut. Kemudian apa yang harus diposting itu kita harus tahu dan kapan harus diposting jika kita juga harus tahu. Jadi jangan asal dalam memposting sesuatu di media sosial gitu, Mas Wilah. Ya, memang dampak yang disebabkan oleh media sosial memang berbahaya bagi seseorang, apalagi remaja. Karena remaja masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan, jadi mereka masih labil dan mudah untuk dipengaruhi. Oh iya, ada pertanyaan yang ketinggalan dari saya. Bagaimana cara kita dalam menguasai literasi bermedia sosial agar kita tidak mudah terhasut oleh sesuatu yang tidak benar?
Menurut saya ini ya Mas, kita dalam menguasai literasi bermedia sosial itu tentu saja berguna agar tidak terhasut oleh sesuatu yang tidak benar. Yang pertama, kita harus mampu mengidentifikasi dan memahami bagaimana pemikiran orang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mampu untuk mengontrol diri sebagai status partisipasi yang menggunakan media sosial. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menjadi netizen yang aktif atau netizen yang pasif. Yang ketiga adalah melakukan kolaborasi informasi untuk berbagai sumber daya, memastikan dan membangun ide yang lain. Kemudian yang keempat adalah sadar bahwa ada situasi berjaring dan setiap pesan adalah milik publik. Jadi apapun informasi ketika sudah sampai di internet, maka kita harus sadar bahwa informasi tersebut sudah ada di ruang publik, karena media sosial itu bisa dijangkau oleh banyak orang atau bisa diakses. Yang terakhir adalah kita harus melakukan identifikasi terhadap sumber pesan dari suatu informasi. Mungkin itu Mas Filah yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Mas Zidan. Mungkin itu bahasan mengenai tema literasi bermedia sosial dari kita berdua. Terima kasih untuk Mas Zidan dan juga para pendengar. Apabila ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Pesan saya adalah jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi prokes. Semoga pandemi ini semakin membaik dan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.